Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ilo Vindasari. Saya berasal dari Universitas Islam Majapahit, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan membaca, yaitu tentang membaca sastra. Untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Rani Jayanti, SPD MHUM. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang membaca sastra. Apa sih membaca sastra itu? Apa kalian tahu atau kalian tidak tahu? Baik. Kali ini kita akan bahas sama-sama mengenai membaca sastra itu apa. Sebelum kita memasuki tentang membaca sastra itu apa, alangkah terlebih baiknya kita mempelajari membaca itu apa, serta sastra itu apa. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu membaca. Apa sih arti membaca itu? Arti membaca merupakan sebuah aktivitas di mana kita melafadzkan atau mengeja sebuah tulisan atau abjad. Nah, sedangkan sastra sendiri merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta yang dibentuk dari dua kata, yaitu kata sas dan kata tra. Kata sas sendiri merupakan mengajarkan, mengarahkan, dan memberi petunjuk. Sedangkan kata tra merupakan alat atau sarana untuk memberi petunjuk. Baik, kita memasuki membaca sastra. Jadi, membaca sastra sendiri merupakan membaca estetis atau membaca indah, di mana tujuan utamanya adalah agar pembaca dapat menikmati, menghayati, serta sekaligus menghargai setiap unsur-unsur indah yang terdapat dalam teks sastra. Setelah kita mempelajari membaca sastra itu apa, mari kita mempelajari jenis-jenis sastra. Jenis-jenis sastra dibagi menjadi dua, yaitu sastra anak-anak serta sastra dewasa. Sastra anak-anak sendiri di mana mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak masa kini yang dapat dilihat melalui mata seorang anak. Sedangkan sastra dewasa sendiri pencerminan perasaan dan pengalaman orang dewasa. Jenis sastra juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Sastra imajinatif sendiri meliputi puisi, cerpen, novel, dan drama. Sedangkan jenis sastra non-imajinatif meliputi esai, kritik, biografi, autobiografi, serta catatan harian. Sekarang kita memasuki teknik membaca sastra ya. Teknik membaca sastra dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, teknik membaca prosa fiksi, yang kedua, membaca drama, dan yang ketiga, teknik membaca puisi, serta masih banyak lagi. Sekarang kita memasuki ke tujuan sastra untuk pembelajaran. Apa sih tujuan sastra untuk pembelajaran itu? Nah, tujuan sastra untuk pembelajaran di sekolah itu untuk mengajarkan siswa agar mampu menikmati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Salah satu pembelajaran yang diajarkan yaitu puisi, di mana puisi sendiri merupakan pemilihan kata-kata kiasan atau imajinasi, serta puisi sendiri merupakan bentuk yang ekspresif dan pengalaman imajinatif. Karya sastra yang paling awal ditulis oleh manusia adalah puisi, seperti Mahabharata dan Ramayana. Nah, mengingat penggunaan bahasa puisi,
yang padat, singkat, dan mengandung kata-kata kias, pemahaman puisi tidak dapat dipahami dengan baik tanpa pengetahuan dan pengertian yang baik terhadap karya sastra. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara yang tepat untuk memahaminya. Salah satu cara untuk memperkenalkan sistem sastra adalah dengan metode pengajaran yang diyakini dapat mempermudah peserta didik dalam memahami karya sastra, khususnya karya sastra puisi. Baik, kali ini saya akan membacakan karya sastra puisi Hujan Bulan Juni, karya Suparti Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon berbunga itu. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.